Kalau kamu mau datang yang cakep ya, jangan pakai pocong kayak kemarin. Gue takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Baik, di video kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman pendakian yang dialami oleh Agung ketika mendaki Gunung Salak dalam rangka pengambilan selayar bagi anggota Mapala baru di kampus mereka. Alhasil, Agung pun tewas di gunung itu. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Kejadian ini bermula ketika Agung resmi menjadi mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Jakarta tahun 2014. Sebagai mahasiswa baru, dia wajib mengikuti salah satu kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus itu. Lantas, Agung pun memilih Mapala sebagai kegiatan mahasiswanya. Suatu ketika, Agung hendak pergi ke acara jaklot yang gak jauh dari kampus mereka. Biar gak bete, dia pun nyari teman buat ke acara itu. Lalu, dia pun ngechat grup teman-teman tongkrongannya di kampus. Lu ada yang mau ikut ke jaklot nggak? Gua nggak ada temen nih, ujar Agung. Namun, tidak ada satupun yang ngebalas. Lalu, nggak berapa lama, salah satu teman tongkrongannya yang bernama Wulan mengirimkan pesan singkat ke Agung. Gue lagi kosong nih, ayo kalau mau gue temenin. Lalu, Agung pun dengan senang hati menyambut ajakan itu. Singkat cerita, jalanlah mereka berdua ke acara itu. Di perjalanan pulang, Agung iseng ngegandeng tangannya Wulan ini. Di sini, Wulan pun kaget. Dia pun ngomong ke Agung, ngapain sih lu gandeng-gandeng tangan gue? Lalu, Agung pun ngomong, nggak apa-apa, biar kayak orang-orang gitu, romantis. Nggak lama setelah itu, Agung pun ngechat si Wulan dan ngomong di situ, Lan, lu mau nggak jadi pacar gue? Wulan pun kaget. Dia sebenarnya risih kalau pacaran sama satu tongkrongan. Dan ketika itu, Wulan belum menjawab. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata Agung benar-benar membuktikan keseriusan dan perhatiannya ke Wulan. Dan menjadikan Wulan sebagai wanita yang spesial bagi dirinya. Akhirnya, hati Wulan pun luluh di situ. Ngomonglah Wulan ke Agung, ya udah, kita jalanin aja dulu. Di situ, Agung pun cerita ke Wulan kalau dia belum pernah pacaran sama sekali. Dan Wulan ini adalah cinta pertamanya Agung. Karena ketika itu, Agung masih dilarang oleh ibunya untuk pacaran. Dan Agung ini adalah sosok anak yang penurut, terutama kepada ibunya. Nah, suatu ketika, organisasi Mapala di kampusnya Agung mengadakan pelatihan pendakian bagi anggota barunya ke Gunung Gede waktu itu. Lalu Agung pun ngomonglah ke Wulan kalau dia mau naik ke Gunung Gede selama 3 hari. Berangkat di hari Jumat dan pulanglah di Minggu sorenya. Wulan sempat ragu waktu itu dan ngomong ke Agung, bener nih, yakin kamu sanggup naik gunung? Iyalah, kan latihan fisik dulu, kata Agung ini. Akhirnya, latihan pertama Agung di Gunung Gede pun dijalani oleh Agung bersama kelompok Mapalanya. Selama itu juga, komunikasi mereka pun terputus. Karena selama pelatihan, handphone dikumpulin sama panitia. Minggu sore pun tiba, Wulan mendapat telepon dari Agung yang mengabarkan kalau acara pelatihannya berlangsung lancar dan dia berhasil. Dengan bangganya, Agung pun membuktikan kalau dia bisa menjadi pendaki yang terlatih. Dan cerita Agung ini pun dibalas dengan pujian sama Wulan. Namun,
pelatihan kemarin hanyalah tahap awal bagi Agung. Dia masih harus melewati tahapan berikutnya guna memperoleh slayer dari organisasi Mapala yang ada di kampusnya itu. Dan kali ini lokasinya adalah di Gunung Salak. Lalu Wulan pun kembali ngomong ke Agung, "Sanggup nggak nih naik Gunung Salak?" Karena menurut kabar, Gunung Salak itu memiliki trek yang lebih ekstrim dan lebih berbahaya dari Gunung Gede. Tapi sekali lagi, Agung ngerasa sanggup dan dapat melaluinya. Kan udah latihan katanya. Lalu Wulan pun percaya dan memberikan semangat ke Agung ini. Nah, sebelum hari keberangkatan, Agung pun ngomong ke Wulan, kalau dalam pendakian nanti dia pengen make kemejanya Wulan agar tambah semangat dan inget terus sama Wulan ini. Lalu Wulan pun meminjamkan salah satu kemeja yang biasa ia pakai ketika ke kampus. H-1 sebelum keberangkatan, semua calon Mapala dikumpulin nih di base camp kampus untuk diberikan pengarahan. Wulan pun sama teman-teman tongkrongannya sempat nganterin Agung ini menuju base camp. Namun sekitar jam 9 malam, Agung ngirimin pesan ke handphonenya Wulan. Dan di sini Agung ngomong, "Tolong jemput aku. Aku nggak mau ke Gunung Salak. Aku mau pulang. Bisa jemput aku nggak?" Wulan pun kaget. Ada apa nih anak? Sebelumnya dia begitu semangat, tapi tiba-tiba minta jemput. Lalu Wulan pun ngomong ke Agung agar dia nenangin diri di situ. Nah, di sini Wulan nyaranin biar lebih santai, coba deh istirahat sambil dengerin lagu-lagu yang ada di handphonenya Agung. Beberapa saat kemudian, Agung pun ngirimin voice note yang isinya suara Agung sedang nyanyiin lagu dari Pasto yang judulnya Aku Pasti Kembali. Aku pastikan kembali pada diri. Dan dia pun ngomong ke Wulan agar dengerin terus lagu itu. Lalu Wulan pun jawab, "Ngapain sih kamu ngirimin lagu kayak gitu? Orang kamu pasti balik kok." Dan malamnya ketika Wulan sedang tidur, dia mimpi kalau Agung ini lagi dikafanin dan terbujur kaku. Lalu Wulan pun cerita nih sama teman-temannya tentang mimpinya itu. Nah, salah satu temannya Wulan ngomong, kalau mimpi kayak gitu artinya panjang umur. Dan Wulan pun lega dengar ucapan temannya itu. Rencananya Wulan akan nyambut kedatangan Agung dan siap dengerin semua cerita pengalaman Agung ketika naik ke Gunung Salak itu. Persis kayak waktu Agung naik ke Gunung Gede kemarin. Setelah sekian lama nunggu kabar, telepon pun masuk. Tetapi yang nelpon bukanlah Agung, melainkan salah satu teman tongkrongannya Wulan. Temannya ini ngomong ke Wulan, "Lan, udah dapat kabar dari Agung belum?" "Belum," kata Wulan. "Belum aktif nomornya." "Oh ya udah, oke deh." Lalu dimatiin lah itu telepon. Nggak lama kemudian, teleponnya Wulan pun kembali berdering dan dijawablah sama Wulan. Tapi lagi-lagi yang nelpon bukannya Agung, tapi temannya yang tadi yang sempat nelpon dia. Dan temannya ini nanya lagi sama Wulan, "Lan, udah dapat kabar belum dari Agung?" "Belum." Lalu Wulan pun jadi risih diteleponin mulu. "Kenapa sih lu nelpon-nelpon mulu, nanya-nanya kayak gitu? Kayaknya belum sampai deh dia," kata Wulan ini. "Oh ya udah deh." Lalu telepon itu pun ditutup kembali sama temannya Wulan ini. Sambil terus nunggu kabar dari Agung, Wulan pun nyoba buka Twitter yang ada di HP-nya. Di sana ia ngedapatin sebuah pesan yang isinya, "Maaf kak, ganggu. Ini Kak Wulan ya, pacarnya Mas Agung. Mau ngabarin kak,
Mas Agung meninggal. Setelah baca pesan itu, tangan Wulan seketika gemetar dan tangisnya pun meledak di situ. Namun, ia masih terus nyoba nelpon Agung dengan harapan Agung jawab teleponnya Wulan. Tapi teleponnya Agung sama sekali nggak aktif. Lagi panik-paniknya, teman Wulan yang tadi nelpon kembali ngubungin Wulan. Di sini Wulan ngomong ke temennya, masa tadi ada yang bilang Agung udah meninggal? Lalu temannya ini membenarkan kabar itu. Iya Lan, Agung meninggal di Gunung Salak. Sekarang jenazahnya lagi dibawa ke rumahnya. Lu sekarang di mana? Ayo bareng kita ke sana, kata temannya itu. Lalu Wulan di sini nangis sejadi-jadinya. Pikirannya terbayang tentang janji Agung kalau ia bakal balik, ia bakal pulang, dan cerita tentang pengalaman dia ketika dia naik Gunung Salak itu. Namun kabar ini justru yang ia terima. Singkat cerita, ketika menjelang maghrib, datanglah teman-teman Wulan ini ngejemput Wulan buat ngelayat ke rumahnya Agung tadi. Di sini mata Wulan mulai sembab dan dia pun masih ngarepin kalau semua itu cuman guyonan dari teman-temannya itu. Lebih-lebih waktu Wulan masuk ke mobil, Wulan ngelihat ada Agung tengah duduk di salah satu bangku mobil itu. Dan dia memandang ke arah Wulan. Kalian bercanda ya? Ini Agung. Kalian bilang apa sih tadi? Ujar Wulan saat melihat sosok Agung itu. Lan, istighfar, Agung udah nggak ada Lan. Ini kita mau ke rumahnya. Kalian ngomong apa sih? Ini Agung. Hei, kalian pura-pura nggak lihat ya? Lan, istighfar Lan, itu bukan Agung. Sekali lagi temennya Wulan ini minta agar Wulan beristighfar. Lu tahu kan rumahnya Agung? Ayo kita ke sana, kata temannya ini. Wulan belum pernah sama sekali diajak main ke rumahnya Agung. Karena hubungan mereka memang ditutup-tutupi waktu itu. Tapi Wulan pernah dikasih tahu waktu mereka lagi makan di salah satu kedai gak jauh dari rumah Agung. Kalian mau ngapain ke rumah Agung? Kan Agung ada di sini, kata Wulan. Namun ketiga mobil itu terus saja melaju dan ngikutin arahan dari Wulan. Dan akhirnya mereka pun nemuin bendera kuning di tepi jalan yang memberitahukan posisi rumahnya Agung. Semua teman-temannya Agung masuk ke rumah itu, kecuali Wulan. Ia memilih berdiri di luar, nggak mau ngelihat ke dalam, yang kini udah ada jasad Agung di situ. Ia belum siap dan lebih-lebih ia belum percaya kalau Agung udah nggak ada. Lalu keluarlah mamanya Agung bersama salah satu temannya Wulan. Ini Bu yang namanya Wulan, kata temannya itu. Wulan ya, kamu pacarnya anak saya. Wulan sempat ragu untuk menjawab. Akhirnya ibu tadi nunjukin foto BBM Agung yang lagi berdua dengan dia. Iya Bu, jawab Wulan lemah. Ayo masuk, Agung ada di dalam. Kamu kasih perpisahan terakhir buat dia, kata ibunya Agung ini. Lalu masuklah Wulan ini. Namun ketika di dalam rumah, Wulan bukan cuma ngelihat jenazah Agung, tapi dia juga lihat sosok Agung yang lagi berdiri tepat di sampingnya jasad Agung yang udah terbujur kaku. Singkat cerita, pemakaman Agung pun dilakukan dengan diiringi isak tangis teman-temannya, termasuk Wulan di situ. Lagi-lagi Wulan ngelihat Agung hadir di barisan di antara orang-orang yang hadir di pemakaman itu. Dan Wulan pun sempat bertahan lama di nisannya Agung itu. Sampai akhirnya Wulan pun dibujuk sama teman-temannya untuk pulang dan mengikhlaskan kepergian Agung. Lalu pada hari berikutnya diadakanlah yasinan di rumahnya Agung. Dan ketika itu dihadiri oleh banyak orang, termasuk senior Mapala yang pergi bareng Agung di hari tragis itu. Penyebab meninggalnya Agung saat itu sempat menjadi trending topik.
Agung mengalami hipotermia karena hujan badai di gunung itu. Selain Agung, ada satu orang lagi temannya yang juga meninggal ketika itu, kata salah satu senior Agung ini. Hal tersebut pun dibenarkan oleh rekan Mapala yang lain. Namun belakangan muncul kabar kalau Agung dan rekannya ini sempat tersesat ketika mencari pos pelatihan yang tersebar di Gunung Salak itu. Tapi apapun alasannya, Wulan nggak bisa nerima begitu saja. Hingga pengujian visum jenazah pun sempat ditawarkan oleh pihak kampus kepada keluarga Agung. Tapi ibunya Agung saat itu nolak dan ngomong kalau dia udah ikhlas dengan kepergian anaknya. Lalu hari demi hari pun berlalu begitu saja, dan Wulan nyoba untuk ngelupain kepergian Agung, meskipun masih sering dibayang-bayangi sosok Agung. Bahkan Wulan gak berani tidur sendirian. Dia lebih milih tidur bersama keluarganya dalam satu kamar. Hingga tibalah suatu malam, ketika Wulan yang lagi terlelap meluk guling di atas badannya, tiba-tiba dia mendengar suara pria yang memenuhi kamarnya. Dan suara itu ngomong, "Aku kangen kamu, aku kangen kamu, aku mau lihat muka kamu." Dan suara itu persis suaranya Agung. Wulan pun gemeteran di sini. Lalu dia nyoba untuk nyuekin suara itu. Tapi suara itu semakin kencang, seolah-olah menuhin seisi kamar. Dan anehnya, nggak ada satu orang pun yang kebangun dengan suara itu, kecuali Wulan sendiri. Lalu Wulan pun nyoba baca doa di situ, dan dia coba ngegeser sedikit guling yang nutupin mukanya. Seketika itu, suara itu pun hilang. Nggak lama kemudian, suara itu kembali muncul. Tapi kali ini, apa yang dikatakan suara itu? "Aku mau lihat muka kamu, semuanya. Aku mau lihat muka kamu, semuanya." Wulan pun kaget di situ, takut, jantungnya pun berdegup kencang. Dan seketika itu, dia kembali menutup matanya dan hendak teriak. Tapi suaranya tertahan, gak bisa keluar sama sekali. Akhirnya, setelah membaca doa-doa, tanpa membuka matanya, Wulan pun geser lagi guling yang nutupin mukanya tadi. Dan di situ, suara itu hilang. Tapi dia kaget kalau sosok Agung muncul tepat di depan mukanya Wulan dengan kain kafan di kepalanya, senyum ke arah Wulan. Wulan pun berteriak seketika. Tapi sekali lagi suara teriakan Wulan nggak ada yang dengar sama sekali. Wulan pun langsung nutup matanya, dan suara itu kembali menuin kamarnya Wulan. Kali ini suara itu ngomong, "Aku kangen kamu, aku kangen kamu, aku kangen kamu." Suara itu terus kedengar sampai subuh. Nah, keesokan harinya, habis acara tahlilan di rumah Agung, Wulan pun ngomong ke teman-temannya, termasuk ke ibunya Agung. Lalu menurut mereka, itu bukanlah Agung, tapi makhluk lain yang nyerupain Agung. Dan pada malam berikutnya, kembali Wulan dapat teror dari makhluk itu lagi. Tapi kali ini, yang dikatakan oleh suara itu berbeda dari kemarin. Apa yang dikatakan suara itu? "Ayo ikut aku, ayo ikut aku. Kamu tinggal sebut 2 kalimat syahadat. Ayo ikut denganku." Suara itu terdengar deket banget di kupingnya Wulan. Lalu Wulan pun buka matanya, tapi dia nggak ngeliat apa-apa di situ. Tapi suara itu terus saja kedengar di kupingnya Wulan. "Ayo ucapkan kalimat syahadat. Ayo ikut aku, ayo ikut aku." Di sini Wulan pun sempat mau ngucapin syahadat, asyhadu an, tapi belum selesai dia ngucap, sontak Wulan sadar
dan langsung berganti dengan kalimat istighfar di situ. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan seketika itu sosok itu pun marah sama Wulan, dan tiba-tiba lehernya Wulan kayak ada yang mencekik dengan sekuat-kuatnya, hingga Wulan pun kesakitan dan sulit untuk bernapas. Lalu Wulan pun nyoba berontak sekuat tenaga sambil berteriak. Tapi lagi-lagi semua yang ia lakukan sia-sia, karena nggak ada orang yang bisa dengar ketika itu. Sampai ia mengucapkan kalimat istighfar yang terakhir yang cukup keras, barulah cekikan itu hilang seketika. Nah, habis ngalamin kayak gitu, Wulan pun mikir, apa mungkin semua kejadian yang ia alami itu ada hubungannya dengan tewasnya Agung di gunung itu, dan bukan cuman akibat hipotermi. Lalu di acara tahlilan berikutnya, Wulan pun cerita ke salah satu ustadz yang mimpin acara tahlilan itu. Dan ustadz itu ngomong kalau masih ada pesan-pesan dari Agung yang belum tersampaikan ke Wulan. Karena begitu sayangnya si almarhum ini sama kekasih pertamanya. Ditambah lagi, dia sempat janji kalau dia akan pulang. Dan hubungan mereka pun waktu itu masih berlangsung. Tapi takdir berkata lain. Agung harus pergi meninggalkan Wulan. Akhirnya ustadz itu pun nyaranin ke Wulan agar sosok Agung ini tenang dan gak hadir lagi. Dia harus ngejalanin beberapa syarat. Dia mesti tidur di kamarnya Agung sambil melukin foto Agung yang ada di kamarnya. Dan ketika paginya, Wulan harus bangun dan mandi dengan air yang udah ditaburin dengan tanah kuburan. Dan setelah mandi, Wulan harus menggunakan anduk yang pernah digunakan waktu mandiin jenazah Agung. Lalu Wulan pun ngomong ke Pak Ustadz itu, ada cara lain gak Pak? Karena menurut Wulan, jangankan tidur di kamarnya Agung, tidur di kamarnya sendiri saja, gangguan itu cukup mengerikan. Semula Wulan nolak dan masih mikir-mikir untuk ngejalanin saran ustadz itu. Tapi akhirnya Wulan pun gak ada pilihan. Lalu dia pun memberanikan diri untuk ngelaksanain saran itu. Tapi sebelum tidur di kamarnya Agung itu, dia wudhu, berdoa, dan ngomong ke fotonya Agung. Lu mau tahu apa yang diomongin Wulan sama fotonya Agung? Kalau kamu mau datang yang cakep ya, jangan pakai pocong kayak kemarin. Gue takut. Nah, singkat cerita, tidurlah Wulan di kamarnya Agung sambil melukin fotonya. Nggak kerasa, waktu pun berjalan terus. Ternyata pagi pun tiba. Wulan pun kebangun dari tidurnya. Dan Wulan nanya ke mamanya Agung, "Ma, kok nggak bangunin aku subuh tadi?" Lalu mamanya Agung pun jawab, "Tadi sudah ibu bangunin kamu nak, tapi kamunya nggak bangun-bangun. Malah kamu tidur nyenyak banget sambil senyum-senyum. Jadi ibu biarin aja." Setelah itu lanjut mandilah Wulan ini sambil ditaburin sedikit tanah kuburan di bak mandinya Agung. Setelah mandi, lanjutlah dia handukan pakai anduknya bekas mandiin jenazahnya Agung kemarin. Mamanya Agung pun nanya di sini, "Gimana nak? Udah ketemu sama Agung?" Wulan pun jawab, "Sudah mah." Apa yang dibilang Agung? Dia minta maaf ke Wulan mah kalau nggak bisa menuhin janjinya buat balik lagi dari Gunung Salak itu. Dan dia juga ngomong kalau dia sudah ikhlas dan mempersilahkan Wulan untuk membuka lembaran baru kalau ada pria lain yang suka sama Wulan. Lalu mamanya Agung pun ngomong di sini, "Oh begitu ya nak, ya udah. Nanti kalau kamu punya pacar lagi, kenalin ke mama ya. Dan yang rajin kamu kuliahnya biar cepat selesai, jangan sampai gagal. Kalau perlu apa-apa, termasuk biaya, jangan malu-malu, ngomong aja ke mama." "Baik mah," kata Wulan ini. Sejak kejadian itu, setiap datang ke kampus, Wulan pun cuman sampai parkiran. Dia nggak kuat kalau masuk ke lingkungan kampus.
Apalagi ketika ngelihat tempat tongkrongannya Agung di kantin, ngelihat suasana kampus, dia masih trauma dan selalu keingat akan sosok Agung ketika masih aktif di kampus. Hingga suatu ketika, Wulan pun ngechat salah satu temannya di kampus yang sering naik gunung. Wulan pun ngomong di situ, kalau dia ingin ikut naik gunung bersama teman-temannya ini, terutama ke Gunung Salak. Tapi teman-temannya Wulan nyaranin ke Gunung Gede saja, yang treknya lebih mudah dan nggak sesulit trek di Gunung Salak. Singkat cerita, setelah beberapa hari mempersiapkan diri, mulai dari fisik dan segala macam, Jumat pagi berangkatlah Wulan ini bersama teman-teman pendaki lainnya via Putri. Awal perjalanan mereka lalui dengan lancar tanpa ada hambatan. Di sini Wulan menikmati betul-betul suasana pemandangan alam di gunung itu. Dan sore harinya tibalah mereka di Puncak Gede. Lalu ngecamplah mereka di situ. Nah, di sini cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba hujan deras dan kondisi udara pun seketika berubah menjadi dingin. Wulan yang gak kuat dingin, tadinya baik-baik saja, tiba-tiba menggigil, kedinginan, pucat, sampai ngomongnya pun mulai meracau. Dan di sini dia mulai ngalamin hipotermi. Lalu teman-temannya pun yang ngelihat perlengkapan yang dibawa Wulan ini cuma seadanya, terpaksa minjam milik temannya yang lain, termasuk sleeping bag buat ngangetin badannya Wulan ini. Lalu dia pun dimasukin ke sleeping bag itu. Ada yang bantu masak air, ada yang bantu ngompres, ada yang bertugas nyelimutin, dan segala macam. Beberapa saat kemudian, Wulan pun tidur di situ sampai keesokan paginya. Nah, singkat cerita, keesokan paginya kondisi Wulan pun mulai membaik. Lalu mereka pun makan dan siap-siap untuk turun. Setelah selesai beres-beres, menjelang tengah hari, mereka pun turun melalui jalur Cibodas. Lalu pos demi pos mereka lalui, nggak kerasa waktu pun udah menjelang sore. Tetapi mereka belum juga sampai ke base camp. Dan ternyata mereka tersesat hingga menjelang maghrib. Nah, di tengah-tengah mereka tersesat, tiba-tiba hujan kembali turun. Dan Wulan lagi-lagi menggigil, kedinginan, dan dia pun pingsan di situ. Lengkaplah sudah penderitaan mereka di situ. Akhirnya Wulan pun turun dengan cara dibopong sama teman-temannya sampai di base camp. Setelah tiba di base camp, Wulan pun mulai bangun. Tetapi bangunnya Wulan bukan karena sadar. Dia bangun karena kesurupan di situ. Lalu dipanggillah Kuncen gunung itu. Dan menurut Kuncen, Wulan ini kesurupan penghuni Gunung Gede itu. Dan menurut Kuncen itu, Wulan termasuk orang yang sensitif terhadap keberadaan makhluk halus. Kalau diistilahkan, memiliki iga jarang, sehingga mudah untuk kesurupan. Lalu Kuncen ini pun berusaha menyadarkan Wulan hingga Wulan kembali pulih. Dan keesokan paginya, setelah betul-betul sadar, mereka pun lanjut pulang. Oke sahabat misteri, itu tadi kisah pendakian yang dialami Agung dan Wulan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil positif dari kisah ini dan menambah pengalaman kita agar lebih prefer lagi ketika hendak melakukan pendakian. Kalau kalian suka dengan kisah ini, silakan kalian tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki pengalaman yang serupa dengan Agung dan Wulan ini, silakan komentar di bawah. Dan ikuti juga kisah-kisah menarik pendakian lainnya di video berikutnya. Saya tunggu kalian di sana. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.